Halo semuanya, dalam rangka memenuhi salah satu tugas kami yakni akuntansi forensik, maka di sini kami akan menjabarkan materi terkait kecurangan pelanggan dan kecurangan terhadap organisasi. Namun sebelum itu, izinkanlah saya untuk memperkenalkan kelompok kami. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Bernadette Greni, Maureen Vita Sendani, Yuliana Jenny Mangera, dan Agus Ruben. Tanpa menunda-nunda waktu lagi, berikut ini penjabaran materinya. Kecurangan pelanggan adalah masalah yang sangat serius di Amerika Serikat dan di semua tempat di seluruh dunia. Pada Oktober 2007, Federal Trade Commission atau FTC Amerika Serikat mengeluarkan survei keduanya tentang kecurangan pelanggan di Amerika Serikat. Survei tersebut memperkirakan bahwa terdapat lebih dari 30 juta orang dewasa atau sekitar 13,5% dari populasi orang dewasa adalah korban kecurangan selama tahun 2005. Survei yang dilakukan terhadap lebih dari 3.800 pelanggan yang dipilih secara acak menunjukkan bahwa pelanggan yang lebih muda, tidak menempuh pendidikan tinggi, dan yang memiliki utang dalam jumlah besar lebih mungkin menjadi korban kecurangan. Sebuah survei mengungkapkan bahwa 27% korban kecurangan pertama kali mengetahui tawaran atau produk kecurangan dari iklan tertulis, misalnya seperti koran, majalah, surat langsung, katalog, poster, ataupun selebaran. 22% kecurangan tersebut dipromosikan dengan menggunakan internet dan surel. Iklan televisi dan radio berkontribusi sebesar 21% atas tawaran kecurangan, sedangkan telemarketing terkait kecurangan berkontribusi sebesar 9%. Pencurian identitas adalah tipe kecurangan pelanggan yang paling umum terjadi yang mempengaruhi ribuan orang setiap harinya. Konsekuensi yang paling merugikan dari adanya pencurian identitas bukanlah kerugian uang, namun kerugian kredit, reputasi, dan informasi yang salah yang sangat sulit untuk diperbaiki. Ketika pencurian identitas ini terjadi, akan sangat sulit, mahal, dan memakan waktu untuk melakukan investigasi dan berupaya menyelesaikannya. Lantas, bagaimana pencurian identitas ini dapat terjadi? Proses terjadinya pencurian identitas ini terbagi ke dalam 3 tahap. Tahap yang pertama itu yakni penemuan, di mana pelaku pertama-tama akan memperoleh informasi. Contohnya, teknik pengumpulan informasi seperti mencari di antara tumpukan sampah, mencari rumah atau komputer seseorang, mencuri surat, phishing, membobol mobil, ataupun memindai informasi kartu kredit, atau menggunakan cara yang lainnya. Nah, setelah pelaku memperoleh informasi, pelaku akan melakukan verifikasi atas informasi tersebut. Contohnya melalui penipuan dengan menggunakan telepon, yaitu pelaku menghubungi korban dan bertindak sebagai perwakilan operasional bisnis untuk melakukan verifikasi informasi yang telah dikumpulkannya. Hal ini dikenal dengan istilah pretexting, kemudian meneruskan pencariannya. Tahap yang kedua ialah tindakan, di mana pelaku akan mengumpulkan seluruh dokumentasi, yaitu proses yang dilakukan pelaku untuk mendapatkan alat yang dibutuhkan untuk melakukan kecurangan terhadap korban. Contohnya, pelaku mungkin akan memakai kartu kredit fiktif, cek fiktif, ataupun SIM atas nama korban. Dan pelaku akan menyusun tindakan untuk menutupi atau menyembunyikan kecurangan yang terdiri atas beberapa langkah yang diambil untuk menyembunyikan ataupun menutupi jejak keuangan yang tertinggal dalam proses pencurian identitas. Tahap ketiga atau tahap terakhir ialah percobaan. Dalam tahap ketiga ini terdapat 3 tingkat percobaan yang biasa dilakukan oleh pelaku. Tindakan tingkat pertama ialah pencurian kecil yang bertujuan untuk menguji informasi yang dicuri. Kemudian, tindakan tingkat kedua ialah pencurian yang lebih besar, seringkali melibatkan interaksi pribadi tanpa adanya kemungkinan tertangkap. Dan tindakan tingkat ketiga ialah pencurian terbesar yang dilakukan setelah pelaku memiliki keyakinan bahwa skema mereka berhasil. Metode yang umum dilakukan untuk mencuri identitas seseorang. Yang pertama, pelaku memperoleh informasi pribadi dengan berlagak sebagai pegawai pemerintahan, ataupun perwakilan organisasi yang sah yang berhubungan dengan bisnis korban. Kedua,
pelaku melihat atau mendengar Anda memasukkan nomor kartu kredit yang dikenal dengan istilah shoulder surfing. Yang ketiga, pelaku memeriksa folder spam atau trash komputer yang dimana aktivitas ini sering disebut dengan dumpster diving. Dan yang keempat ialah pelaku melakukan skim informasi kartu kredit ketika mereka membayar tagihan mereka. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknik pengumpulan informasi yang digunakan pelaku kecurangan identitas. Yang pertama, pelaku mengumpulkan informasi dari kegiatan bisnis. Kedua, pelaku mencuri dompet atau tas tangan untuk mendapatkan informasi atau identifikasi rahasia. Yang ketiga, pelaku menyelinap ke rumah korban dan mencuri informasi mereka. Yang keempat, pelaku mencuri surat yang bisa saja berisi informasi bank, cek informasi kartu kredit, informasi pajak, atau kartu kredit yang belum disetujui. Yang kelima, pelaku melakukan shoulder surfing. Yang keenam, pelaku menggunakan internet sebagai media untuk melakukan pencarian identitas. Selanjutnya, cara meminimalkan risiko pencurian identitas. Yang pertama, melindungi surat Anda dari pencurian. Yang kedua, menyingkirkan kartu kredit yang belum disetujui. Yang ketiga, cek informasi kredit pribadi Anda, laporan kredit paling sedikit setahun sekali. Yang keempat, menjaga semua informasi pribadi. Yang kelima, melindungi kartu dan nomor jaminan sosial. Yang keenam, melindungi kotak sampah dari pencurian. Ketujuh, melindungi dompet dan barang-barang berharga. Yang ke-8, melindungi kata sandi. Yang ke-9, melindungi komputer. Yang ke-10, melindungi rumah. Selanjutnya, penuntutan pencurian identitas. Jika seseorang melakukan pencurian identitas, mereka jarang dapat dituntut secara pidana atau secara perdata. Supaya tuntutan pidana atau perdata berhasil, perlu ditunjukkan bahwa pelaku memang dengan sengaja melakukan kecurangan terhadap korban. Ini dapat dilakukan dengan mengumpulkan bukti yang sesuai. Dalam sebagian besar pencurian identitas, bukti yang memadai diperoleh seperti bukti bahwa kartu kredit atau pinjaman mobil atau tiket dalam jumlah besar lainnya dibeli dengan identitas palsu relatif lebih mudah untuk dibuktikan. Selanjutnya, penipuan asing dengan free dibayar di muka. Tawaran uang Nigeria. Bentuk penipuan asing dengan free dibayar di muka yang dilakukan oleh orang-orang dari Nigeria atau negara lain, biasanya negara miskin, menghubungkan korban lewat surel, fax, atau telepon dan menawarkan jutaan dolar uang kepada korban. Karakteristik umum dari tawaran keuangan ini diantaranya: 1. Dalam surat ada pernyataan janji berupa imbalan uang. 2. Surat berisi permintaan bantuan. 3. Pelaku akan berusaha membangun hubungan kepercayaan kepada korban. Selanjutnya, penipuan asing dengan free dibayar di muka. Yang pertama, penipuan clearinghouse. Kedua, penipuan pembelian real estate. Ketiga, penjualan minyak mentah di bawah harga pasar. Yang keempat, transfer dana dari surat wasiat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya skema bekerja di rumah terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, multi-level marketing. Salah satu skema bekerja di rumah yang paling umum adalah kecurangan manipulasi dari organisasi MLM yang sah. Saat ada banyak variasi MLM yang curang, salah satu jenis organisasi MLM
Yang curang disebut juga skema piramida atau Ponzi. Mereka tidak menjual produk nyata yang sah, tetapi hanya memiliki produk dan keuntungan khayalan. Yang kedua, surat berantai pengambilan pos, pengujian produk, dan peningkatan keahlian terdiri menjadi beberapa bagian. Yang pertama, penipuan surat berantai dimulai ketika pelanggan yang lugu yang melihat iklan yang menyatakan, "Salinlah surat ini, kirimkan kepada orang-orang yang nama-namanya akan kami berikan." Yang kedua, pengambilan pos adalah penipuan yang terjadi ketika pelanggan merespon iklan yang menjanjikan pendapatan hanya dari sebuah pengambilan amplop. Yang ketiga, pengujian produk adalah kecurangan yang biasanya dimulai ketika pelanggan menerima brosur produk yang berbeda. Yang keempat, peningkatan keahlian dalam penipuan yang terjadi ketika pelaku menjanjikan bayaran tinggi untuk bekerja dalam proyek yang berbeda. Yang ketiga, penipuan misteri shopping palsu. Pelaku menjanjikan korban pekerjaan dengan tanggung jawab berkeliling toko, menikmati sejumlah koleksi yang dipajang, berbelanja barang dagangan, dan kemudian mengisi laporan yang mereka dapatkan. Yang keempat, kecurangan telemarketing. Pelaku membuat ruang besar, disebut boiler rooms, dalam kantor sewaan untuk melatih tenaga penjualan dalam mencari dan melakukan kecurangan terhadap korban. Pelaku profesional ini pindah dari satu kota ke kota lainnya dengan menggunakan nama yang berbeda. Untuk menghindari hukuman, pelaku menghubungi orang-orang di kota dan negara lain. Kemudian pelaku mencegah korban hingga kehabisan uang. Selanjutnya, penipuan investasi. Penipuan investasi adalah kecurangan yang terkait dengan saham, obligasi, komoditas perseroan terbatas, real estate, atau jenis investasi lainnya. Dalam kecurangan investasi, pelaku biasanya membuat janji palsu atau adanya fakta yang salah saja untuk mempengaruhi orang-orang supaya melakukan investasi. Contoh dari kecurangan investasi dalam bisnis adalah pinjaman yang dibuat oleh General Motors, Acceptance Corporation, atau biasa disebut dengan GMAC, untuk dealer mobil Long Island, New York. Penipuan investasi terdiri dari beberapa indikator. Yang pertama, tekanan untuk segera berinvestasi. Yang kedua, menggunakan skema celah pajak atau penghindaraan pajak. Yang ketiga, bisnis yang baru berjalan di kota tertentu dan tidak menjelaskan sejarah berdirinya bisnis tersebut, mengenai dari mana asal orang-orang yang berkepentingan di dalamnya dan apa kegiatan operasional mereka di lokasi sebelumnya. Yang keempat, bisnis dengan sejarah atau skandal kebangkrutan. Yang kelima, kerangka penilaian dan atau klaim finansial yang tidak dapat terverifikasi. Yang keenam, verifikasi atau jaminan investasi yang tidak memadai, ketergantungan pada level keuangan yang tinggi, tanggung jawab investor terhadap utang yang tidak dibayar. Yang ketujuh, gaya hidup mewah yang dimiliki oleh orang-orang yang berkepentingan meskipun bisnisnya relatif baru. Selanjutnya, kecurangan terhadap organisasi. ACVE Report to the Nation on Occupational Fraud and Abuse 2010 membahas 3 jenis kecurangan terhadap organisasi. Yang pertama, penyalahgunaan aset. Seluruh skema yang melibatkan pencurian aset organisasi atau penggunaan aset organisasi yang tidak semestinya. Yang kedua, korupsi. Seluruh skema yang memungkinkan seseorang menggunakan pengaruhnya dalam transaksi bisnis untuk memperoleh keuntungan ilegal, bertentangan dengan tanggung jawab orang itu terhadap pemberi kerjanya. Dan laporan keuangan yang mengandung kecurangan, pengubahan laporan keuangan organisasi untuk membuat perusahaan terlebih atau kurang menguntungkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, statistik kecurangan. Statistik mengenai kecurangan pekerjaan berikut didasarkan pada 1843 kasus kecurangan yang dilaporkan dalam studi ACFE pada tahun 2010 oleh pemeriksa kecurangan tersertifikasi atau CFE. Di antaranya, yang pertama, kecurangan pekerjaan dan penyalahgunaan aset
akan membebankan biaya dalam jumlah besar pada suatu organisasi. Rata-rata kerugian yang disebabkan oleh kecurangan pekerjaan dalam studi tersebut mencapai 160.000 US dollar. Hampir seperempat dari kasus-kasus tersebut menyebabkan kerugian yang sedikitnya mencapai 1 juta US dollar. Yang kedua, partisipan dalam studi tersebut memperkirakan bahwa organisasi kehilangan 5% pendapatan tahunan mereka akibat adanya kecurangan. Dengan mengacai pada Gross World Product 2009, jumlah sebesar 5% tersebut dapat diartikan bahwa kerugian akibat kecurangan setidaknya mencapai 2,9 triliun US dollar. Yang ketiga, skema kecurangan pekerjaan dapat menjadi sangat sulit untuk dideteksi. Rata-rata lamanya waktu skema kecurangan dalam studi tersebut adalah 18 bulan. Sejak waktu dimulainya kecurangan hingga kecurangan tersebut akhirnya terdeteksi. Dan yang keempat, bisnis kecil terus menanggung kerugian akibat kecurangan yang tidak proporsional. Kecurangan pekerjaan yang paling umum dalam bisnis kecil melibatkan pegawai yang secara curang menulis cek perusahaan untuk kepentingan pribadi, skimming pendapatan, dan memproses faktur yang mengandung kecurangan. Yang kelima, ukuran kerugian yang ditanggung karena kecurangan pekerjaan sangat berkaitan dengan posisi para pelaku. Contohnya, kecurangan yang dilakukan oleh pemilik atau eksekutif menimbulkan kerugian 3 kali lipat daripada kecurangan yang dilakukan oleh manajer. Penyalahgunaan aset. Yang pertama, penggelapan kas melalui pencurian. Dengan pencurian larensi, kas dicuri oleh pegawai atau orang lain setelah kas dicatat dalam sistem akuntansi perusahaan. Pencurian kas dapat terjadi kapanpun saat pegawai memiliki akses ke kas. Pencurian kas yang dikatakan paling berhasil adalah ketika pelaku melakukan pencurian dengan nilai yang relatif kecil selama beberapa waktu periode. Yang kedua, penggelapan kas melalui skimming. Skimming adalah skema yang dilakukan dengan melakukan penggelapan kas dari organisasi sebelum dicatat pada pembukuan dan catatan organisasi. Contoh skimming adalah kecurangan yang dilakukan oleh Marvin Colper dalam kasus berikut. Marvin adalah seorang manajer bisnis pada Marvelous Incorporated. Dua tanggung jawabnya adalah mengumpulkan kas dari pelanggan dan membuka semua surat yang masuk. Ia juga bertanggung jawab untuk membuat setoran bank harian pada Marvelous Incorporated. Pelanggan membayar biaya perbaikan mobil mereka dengan salah satu dari 3 cara, yaitu yang pertama dengan cek, yang kedua dengan uang tunai, yang ketiga dengan kartu kredit. Selama lebih dari 6 tahun, Marvin mengambil sekitar setengah penerimaan dari pelanggan yang dibayar secara tunai. Ia menutupi pencuriannya dengan tidak pernah mencatat pekerjaan yang dilakukannya. Tidak pernah sekalipun ia mengambil uang dari pelanggan yang membayar dengan cek atau kartu kredit karena jenis pencurian tersebut akan lebih sulit untuk disembunyikan. Totalnya, Marvin telah mencuri lebih dari 600.000 US dollar dari Marvelous Incorporated. Penyalahgunaan aset. Penggelapan kas melalui pengeluaran yang mengandung kecurangan. Di sini ada 6 jenis skema pengeluaran. Yang pertama, itu adalah penagihan, yang dimana mempunyai deskripsi skema, seluruh skema yang memungkinkan seseorang membuat pemberi kerjanya mengeluarkan pembayaran dengan mengajukan faktur untuk barang atau jasa fiktif, faktur yang nilainya dibuat lebih saji, atau faktur pembelian untuk kepentingan pribadi. Contohnya, pegawai membuat perusahaan fiktif dan membuat penagihan ke pemberi kerja atas kegiatan jasa yang tidak pernah dilakukan. Yang kedua, pemalsuan cek. Dengan deskripsi skema, seluruh skema yang memungkinkan seseorang untuk mencuri dana dari pemberi kerjanya dengan memalsukan atau mengubah
cek pada satu akun bank yang dimiliki organisasi atau mencuri cek yang dikeluarkan organisasi secara sah untuk penerima lain. Contohnya, pegawai mencuri cek kosong perusahaan, mencarikannya untuk kepentingan pribadi atau kaki tangannya. Adapun contoh lainnya, yaitu pegawai mencuri cek keluar untuk pemasok, menyetorkan uangnya ke akun bank yang dimilikinya. Yang ketiga, pembayaran kembali sejumlah biaya. Dengan deskripsi skema, seluruh skema yang memungkinkan pegawai membuat klaim untuk pembayaran kembali biaya perusahaan yang bersifat fiktif atau yang telah digelembungkan nilainya. Contohnya, karyawan yang mendokumentasi laporan biaya yang mengandung kecurangan, mengklaim biaya perjalanan pribadi, pengajuan biaya makan siang yang tidak pernah ada, dan sebagainya. Yang keempat, penggajian. Dengan deskripsi skema, yaitu memungkinkan pegawai membuat pemberi kerjanya mengeluarkan pembayaran dengan membuat klaim yang salah atas kompensasi. Contohnya, pegawai mengajukan klaim untuk lembur fiktif. Contoh lainnya, pegawai menambahkan pegawai fiktif ke dalam daftar penggajian. Yang kelima, transfer. Seluruh skema yang memungkinkan seseorang mencuri dana pemberi kerjanya dengan secara curang mentransfer dana tersebut ke pihak luar. Contohnya, pegawai secara curang mengirimkan uang perusahaan ke rekening pribadinya. Dan yang terakhir, yang keenam, pengeluaran register kas. Dengan skemanya yaitu memungkinkan pegawai membuat kesalahan entry pada register kas untuk menyembunyikan kecurangan dalam pemindahan nilai kas. Contohnya, pegawai secara curang mengosongkan nilai penjualan pada register kasnya untuk kemudian mencuri uang tersebut. Yang kedua yaitu pencurian persediaan dan aset lain. Di sini ada 3 skema pencurian. Yang pertama, persediaan. Dengan skemanya yaitu semua skema yang melibatkan pencurian atau penyalahgunaan aset selain kas yang berbentuk fisik seperti persediaan, peralatan, dan perlengkapan. Contohnya, pegawai mencuri persediaan dari gudang. Atau contoh lainnya, pegawai menggunakan peralatan perusahaan untuk kepentingan pribadi. Yang kedua, informasi. Skemanya yaitu semua skema yang dilakukan pegawai dengan cara mencuri atau menyalahgunakan informasi kepemilikan rahasia atau rahasia dagang. Contohnya, pegawai menjual hasil penelitian untuk organisasi yang menjadi pesaing. Contoh lainnya, pegawai memberikan rahasia dagang untuk organisasi yang menjadi pesaing. Dan yang ketiga, sekuritas. Deskripsi skemanya yaitu semua skema yang melibatkan pencurian atau penyalahgunaan saham, obligasi, atau sekuritas lainnya. Contohnya, pegawai secara curang mencuri obligasi perusahaan atau pegawai secara curang mencuri opsi saham dari organisasi. Selanjutnya yaitu korupsi. Korupsi merupakan salah satu kejahatan yang dilakukan pegawai berkeraputi yang paling lama dikenal. Tradisi membayar sejumlah nominal tertentu kepada pejabat publik atau orang dalam perusahaan untuk mendapatkan perlakuan khusus yang telah mengakar dalam sistem bisnis paling dasar yang sedang dikembangkan. Di sini ada 4 jenis skema korupsi. Yang pertama, konflik kepentingan. Deskripsi skemanya yaitu terjadi ketika pegawai, manajer, atau eksekutif memiliki kepentingan ekonomi atau pribadi yang tidak diungkapkan dalam suatu transaksi sehingga berdampak buruk pada perusahaan. Contohnya, manajer membangun hubungan yang menguntungkan dengan organisasi yang membuatnya memiliki kepentingan pribadi terkait keuangan. Yang kedua, penyuapan. Deskripsi skemanya yaitu dilakukan oleh seseorang dengan menawarkan, memberikan, atau mencoba memberikan sesuatu yang memiliki nilai dengan tujuan untuk memengaruhi keabsahan tindakan atau keputusan bisnis tanpa
sepengetahuan atau persetujuan pihak-pihak yang berwenang. Contohnya, pemasok memberi suap pada manajer untuk mengamankan kontrak penjualan, atau contoh lain, pegawai menerima pembayaran untuk mengamankan kontrak. Yang ketiga, penerimaan ilegal. Deskripsi skemanya yaitu dilakukan oleh seseorang dengan menawarkan, memberikan atau mencoba memberikan sesuatu yang memiliki nilai dengan tujuan untuk memengaruhi keabsahan tindakan atau keputusan bisnis tanpa sepengetahuan atau persetujuan pihak-pihak yang berwenang. Contohnya, manajer terpengaruh untuk membuat keputusan keuangan yang didasarkan pada hadiah atau penghargaan yang tidak diungkapkan. Dan yang keempat, pemerasan. Memaksa orang lain untuk masuk ke dalam transaksi atau dengan memberikan properti yang didasarkan pada kesalahan penggunaan dari yang seharusnya, atau memaksa dengan melibatkan unsur ekonomi, perasaan ketakutan, atau perasaan terancam. Contohnya, pemasok mengancam eksekutif untuk melakukan tindakan tertentu. Demikianlah materi yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan, baik dari segi penyampaian materi kami maupun dari segi data dan informasi. Semoga video kali ini bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai jumpa.